guys, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin olahan dari tepung ketan, kue tradisional yang enak banget. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama, siapkan 350 gram tepung ketan. Saya pakai Rose Brand, 3 sendok teh garam, dicampur sampai rata. Lalu tambahkan 3/4 kelapa parut. Ini kelapanya jangan terlalu tua ya, yang muda atau yang sedang. Lalu dicampur semua. Adonan kelapa, kemudian tepung dan garam harus benar-benar rata supaya tidak ada yang asin sebelah. Masukkan air biasa, suhu ruang, kurang lebih 100 ml. Bertahap ya, jangan langsung supaya basahnya rata. Air ini fungsinya hanya untuk melembabkan si tepung ketan. Lalu siapkan gula merah secukupnya. Kemudian diiris tipis-tipis. Harus tipis-tipis supaya mudah untuk mencair saat dikukus. Tentunya saya menggunakan pisau yang super tajam, terbuat dari stainless steel, namanya Neoblade. Pisau ini tidak mudah lengket pada makanan. Keluaran dari Steen Cookware. Adonan tepung ketan, kemudian gulanya sudah siap. Sekarang dibungkus kurang lebih 1 sendok makan. Jangan lupa ya, daunnya sudah dijemur atau dilayukan memakai api. Dicuci bersih kemudian dilap. Masukkan adonan ketan, kemudian tambahkan gula merah di tengahnya. Lalu ditutup lagi dengan adonan ketan. Begini seterusnya ya teman-teman sampai selesai. Setelah dibungkus, kemudian dikukus. Lamanya mengukus kurang lebih 40-60 menit. Panaskan kukusan. Saya menggunakan panci low presto yang kapasitasnya muat banyak. Bisa difungsikan menjadi wajan, kemudian panci kukusan, dan untuk merebus. Panci ini sudah coating granit. Tentunya anti lengket dan anti gores, keluaran dari Steen Cookware. Setelah matang diangkat dan ini sudah siap untuk dikonsumsi. Kue tradisional ini namanya iwel-iwel. Kalau misalnya di daerah kamu namanya apa? Teman-teman, dijual satunya 2.000-an, cepet banget ya ini. Pokoknya rasanya mantul markentul, manis, legit, dan gurih. Selamat mencoba ya. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Yani. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Teman-teman, selamat mencoba ya resepnya. Kemudian setelah memasak, kegiatan saya
Membersihkan ruangan sekitar dapur menggunakan air purifier dari mito.id. Alat ini mampu mendeteksi kebersihan udara di dalam ruangan, mempunyai panel kontrol, kemudian tingkat kebisingannya rendah banget. Satu lagi tentunya low watt, hanya 50 saja. Kalau warnanya merah, ini tandanya ruangannya udaranya kotor. Tapi kalau hijau itu berarti udara di dalam ruangan bersih. Teman-teman yang tertarik dengan alat ini bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau bisa juga follow ke Instagram bersama ST Epiani. Salam sehat, sampai ketemu lagi.